Shalom, berjumpa kembali pada hari ini. Pujakan nama Tuhan, kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita mampu melewati segala persoalan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan dengan judul Kacang Lupa Akan Kulitnya. Terdapat di kitab Ester pasal 9 ayat 20 hingga 32. Kata orang, manusia mudah lupa, apalagi kalau dia mengalami kesenangan. Saat susah, dia mencari pertolongan. Saat senang, dia lupa daratan. Tidak demikian dengan Mordekai dan Ester. Peristiwa keselamatan orang Yahudi tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Mordekai mencatatnya, lalu menjadikannya sebagai kewajiban untuk merayakan keselamatan itu. Ester sang ratu pun menguatkannya dengan menulis surat yang sama. Dengan adanya surat dari Mordekai dan Ester, semua orang Yahudi wajib merayakan Purim. Perayaan Purim dilestarikan hingga sekarang. Setiap orang Yahudi harus selalu ingat bahwa mereka pernah mengalami ancaman kemusnahan, tetapi kemudian selamat. Dalam merayakannya, mereka tidak perlu egois, melainkan dalam sukacita dengan cara membagikan makanan dan memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Tindakan Mordekai dan Ester dapat kita jadikan teladan. Kita perlu melatih diri untuk selalu mengingat peristiwa-peristiwa khusus dalam hidup kita, supaya kita mau bersyukur. Tentu saja, setiap saat kita harus bersyukur. Namun, pasti ada peristiwa-peristiwa yang istimewa saat kita merasakan pengalaman yang berbeda yang mengubah jalan hidup kita. Peristiwa itu bisa jadi dahsyat seperti terhindar dari kecelakaan atau pulih dari sakit keras. Bisa pula sesederhana peringatan hari kelahiran atau hari pernikahan. Berbagai peristiwa layak untuk selalu kita peringati, tidak hanya untuk diingat secara pribadi, tetapi juga untuk diceritakan kepada anak cucu, teman, atau sahabat. Kita merayakannya bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengajak mereka turut bersyukur atas kehidupan yang telah dijalani. Demikian pula, kebahagiaan dan syukur tidak hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga dirasakan bersama orang lain. Semua peringatan itu semata-mata untuk menjaga diri, supaya kita selalu ingat akan keberadaan kita. Jadi janganlah seperti kacang lupa akan kulitnya. Mari kita selalu ingat akan Tuhan dan berkat-Nya melalui segenap perjalanan kehidupan kita. Dalam Ester pasal 10, ada peribahasa mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, orang yang berjasa akan selalu dikenang. Di akhir catatan kitab Ester, Mordekai menjadi terkenal setelah menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros. Orang-orang Yahudi mengenang jasanya yang besar. Ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Sebenarnya, Mordekai bisa saja memilih untuk tidak peduli ketika ia mendengar rencana pembunuhan raja. Namun, dia memilih untuk peduli sebab keselamatan raja adalah keselamatan bagi semua orang,
termasuk orang Yahudi. Mereka juga bisa diam saja, berlindung di bawah kuasa Ester sebagai ratu, sehingga menghindarkan mereka berdua dari pembinasa yang dirancang oleh Haman. Namun, Mordekai memilih untuk bertindak demi keselamatan seluruh bangsanya. Setelah mendapat kuasa dari raja, Mordekai menulis surat kepada orang Yahudi, memberi kesempatan kepada mereka untuk membela diri dari musuh mereka. Sekalipun surat itu bermaterai raja, Mordekailah yang merancang isinya. Terakhir, Mordekai juga mencatat semua peristiwa yang terjadi dan mengedarkannya kepada semua orang Yahudi, lalu mewajibkan perayaan Purim untuk memperingati peristiwa keselamatan itu. Mordekai tidak berpikir untuk kesenangan atau kenyamanan dirinya sendiri. Dia berpikir dan bertindak untuk bangsanya. Baginya, hidup bukan soal kepentingan pribadi, melainkan manfaat yang baik bagi khalayak yang lebih luas. Sekarang ini, sikap seperti Mordekai sangat dibutuhkan di tengah individualisme dan egoisme yang makin kental. Dibutuhkan kehadiran orang-orang yang mau peduli untuk berpikir dan berbuat demi kebaikan bersama. Bagi orang Kristen, itu adalah keharusan. Seperti salah seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, sesuatu yang baik hanya untuk orang Kristen itu tidak Kristiani. Sebagai orang Kristen, mari kita selalu berpikir dan bertindak demi kebaikan sesama. Itulah inti dari hidup bersama. Hidup tidak bagi diri kita sendiri, melainkan untuk bersama, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan ini, cerita ini. Biarlah sepanjang hari ini kita dikuatkan, kita selalu diuburkan oleh Tuhan Yesus menghadapi segala pergumulan kita masing-masing yang ada. Biarlah Tuhan beserta kita, dan kiranya Tuhan akan buka jalan dari setiap apa yang kita gumuli hari-hari ini. Terpujikanlah nama Tuhan. Amin.